Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady, dan di sini udah ada BYD M6. Nah, jadi sebelum kita bahas si BYD M6, gue pengen terima kasih dulu sama Mobiletech yang udah pinjemin mobil ini. Ya, ini adalah mobil milik Mobiletech ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen pasang head unit Android, pengen pasang dashcam, pengen pasang power backdoor, pengen pasang apalagi electric footstep buat mobilnya, ke Mobiletech aja. Nah, khusus buat penonton video ini, kita lagi ada kode voucher nih yang bisa teman-teman pakai buat dapetin potongan harga buat beli produk-produknya Mobiletech, dan bakal gue kasih tahu nanti di akhir video. Jadi tonton terus ya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja si BYD M6. Ini dia BYD M6, ini mobil yang ditunggu-tunggu sama orang yang pengen punya mobil listrik 7-seater di Indonesia ya. Udah ditungguin sebenarnya dari tahun lalu, tapi dia baru aja dijual resmi di Gias 2024 bulan Juli kemarin. Jadi seperti apa sih mobil yang ditunggu-tunggu ini gitu? Kalau dari eksterior, ini teman-teman bisa lihat dia tuh model-modelannya tuh kayak kayak Toyota Wish gitu ya, kayak MPV Jepang gitu loh. Kayak Toyota Wish yang generasi 2 atau gabungan sama Toyota Previa juga, atau Estima gitu ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Ini yang kita lagi bahas adalah yang generasi kedua. Generasi yang pertama bentuknya kayak gini nih. Nah, hampir persis kayak Toyota Previa kan. Jadi masuk akal lah kalau dia masih mirip-mirip. Mungkin waktu itu lagi masih apa ya, nyari jati dirinya gitu, jati diri desainnya sambil ngintip-ngintip negara sebelah lah. Oke, desainnya sendiri kalau menurut gue ya mudah diterima. Jadi dia nggak ada aksen-aksen yang kayak kelihatan striking gitu sih kalau menurut gue. Kalau misalkan teman-teman ketemu di jalanan gitu ya, kalau teman-teman nggak tahu mobil ini, mungkin bakal nggak nyadar kalau ini adalah mobil yang baru banget dijual di Indonesia gitu. Mungkin ngiranya nih mobil ya udah 10 tahunan yang lalu gitu. Oh ya, teman-teman udah tahu belum kalau misalkan BYD itu dia punya 3 series dalam mobil passenger car-nya atau mobil penumpang. Series Ocean atau laut, di Indonesia yang tersedia itu ada Dolphin sama Seal ya. Terus ada yang Dynasty, wah Dynasty Mulyadi kah? Dynasty ini ada BYD Atto 3 untuk di Indonesia. Nah, terus yang ketiga ini ada yang I itu atau E ya, itu buat mobil-mobil taksi atau fleet kayak gitu biasanya. Dan M6 ini dia termasuk yang Dynasty. Nah, ciri-ciri mobil BYD yang ada di series Dynasty itu adalah muka depannya itu dibilangnya terinspirasi desainnya dari naga katanya. Wah, di bagian depannya dia lampunya udah LED semua ya, dia pakai proyektor, ada 3 titik ya. Tiga proyektor gitu LED semua. Juga untuk desain-desainnya khas mobil listrik, nggak banyak aksen yang bolong-bolong gimana. Grillnya juga ada aksen silver, polished gitu. Dan ini dia nggak ada lubangnya juga untuk di bagian grill. Terus untuk fitur ADAS-nya ya, mobil ini udah ada fitur ADAS, dia pakai radar juga di sini dengan bantuan kamera juga, jadi ada 2. Jadi mobil ini udah dilengkapi dengan fitur ADAS dan bisa adaptive cruise control sampai setirnya ngikutin jalan juga gitu. Oke, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Bagian sampingnya, kalau secara siluetnya sih ini ya lagi-lagi mirip Toyota Wish atau Toyota Previa gitu ya. Untuk desainnya lagi-lagi gampang diterima, nggak ada yang nyeleneh gitu. Dia ada aksen chrome, tapi menurut gue sih dia masih termasuk wajar ya. Nggak berlebihan gitu. Untuk handle pintunya dia nggak ada chrome-chromannya untungnya. Udah smart entry juga. Dan untuk yang di sebelah kanan sana, dia di bagian spionnya ada untuk tap NFC. Nah, jadi teman-teman bakal dikasih kartu. Nah, jadi ini kartu ini tuh fungsinya menggantikan kunci mobilnya. Jadi teman-teman bisa tinggalin kunci mobil di rumah, cukup bawa kartu ini aja. Nanti kalau mau buka mobilnya bisa tap kartunya di spion, tuh bakal merespon. Terus kita bahas lagi di bagian atasnya, ini dia ada roof rail dengan warna silver gitu, dan ini biasanya kalau MPV gitu yang ada roof rail itu biasanya aksesoris, cuman tempelan doang pakai double tip. Bukan buat bawa beban berat sungguhan gitu. Kalau ini katanya bisa dibuat pakai buat bawa barang gitu. Jadi ini kalau kita goyang-goyangin dia kuat ya. Tuh, sampai mobil aja bisa goyang-goyang gitu. Nah, jadi ini memang beneran, bukan cuman buat estetika aja. Terus juga kita mundur lagi, ini di bagian sini dia ada tulisan space. Ini yang gue masih nggak tahu ini artinya apa, space. Space iklan kah? Bisa naruh iklan di sini? Mungkin ya, mungkin asumsi gue adalah kabinnya tuh ruangannya lega gitu, spacey gitu, mungkin ya. Terus juga untuk pengeremannya, sistem pengereman depan belakang dia udah cakram, tapi yang depan udah ventilated. Dan untuk ukuran bannya dia 225, profilnya 55 dengan velgnya ini ring 17. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Oke, bagian belakang yang gue langsung notice itu adalah pertama kali lihat waktu di pameran ya. Ini kok lampunya mirip mobil apa gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir kayaknya agak mirip sama Fortuner ya.
Terus ini dia udah full LED juga, cuman lampu mundurnya dia cuman sebelah. Cuman ada di sebelah kiri dan kecil, cuman segini doang nih. Terus kita buka untuk bagian bagasinya. Ya, dia udah power tailgate ya, alias motorized. Di bagian belakang sini, kursi baris belakangnya dia bisa dilipat hingga rata lantai. Jadi kalau teman-teman butuh space yang lebih banyak untuk bawa barang, bisa dilipat aja kursi baris ketiganya. Kalau lagi bawa penumpang ya bisa dipakai. Dia bisa muat hingga 6 penumpang untuk yang kita lagi bahas ini. Di bawah sininya dia masih ada tempat penyimpanan juga yang bagus, bukan plastik-plastik yang melewat-melewat yang tipis-tipis gitu ini. Solid gitu ya. Dan teman-teman dikasih tire sealant juga kalau misalkan bannya itu ada kebocoran, teman-teman bisa pakai cairan ini. Oke, bagian belakangnya sih sebenarnya cukup simple. Dia nggak ada colokan 12 volt ya. Sekarang kita bahas bagian dalamnya. Ayo. Oke, sebelum kita jalan, ini gue pengen bahas satu hal yang gue notice nih, dan ini menurut gue agak sedikit mengganggu ya. Yaitu ada suara dengungan nih. Yang awalnya gue nggak tahu ini suara dari mana. Itu ternyata suara AC-nya guys. Bukan suara angin blower AC-nya ini sih, tapi suaranya kayak mendengung gitu. Dan memang di beberapa mobil BYD itu sistem pendinginannya atau AC-nya tuh kayak butuh cukup lama untuk mendinginkan kabin gitu ya. Ini tapi kalau misalkan kita baru nyalain lagi, dia selama mungkin 1 menit gitu dia nggak kedengeran, tapi setelah itu dia bakal mendengung lagi gitu. Oke deh, sekarang kita langsung aja bawa jalan. Oke teman-teman, sekarang kita udah bawa nih si BYD M6 ini jalan. Nah, kita ngomongin interiornya sambil jalan ya. Tapi sebelum ngomongin interior, kalau misalkan di negara aslinya di sana, di China, itu sebenarnya mobil ini tuh dibilang BYD. Dibilangnya BYD. Meskipun ya, arti BYD itu kan dia build your dreams, bahasa Inggris gitu. Kayaknya lebih cocok disebutnya BYD sih. Oke, jadi kita kenalan dulu ya. Si BYD M6 ini, dia bukan dedicated dibangun dari awal sebagai mobil listrik. Enggak, jadi dia ini awalnya itu diciptakan sebagai mobil bensin biasa atau internal combustion engine gitu. Nah, di China sana namanya BYD Song Max namanya. Nah, jadi versi elektrifikasinya adalah si BYD M6 ini. Dan sebenarnya si BYD M6 ini tuh dia baru ya. Jadi baru tahun ini banget diluncurkan gitu. Terus biasanya nanti ada yang komentar nih, "Ah, enggak bang, gue setahun 2 tahun kebelakangan pernah ke Singapura naik taksi BYD, mobilnya ini gitu." Nah, beda guys. Jadi itu adalah BYD E6 E6. Nah, itu chassis yang buat mobil fleet atau mobil ya kayak taksi gitu-gitu, memang dia pakai yang kodenya E kayak gitu. Jadi ini sebenarnya mobilnya mirip banget memang. Jadi itu dua mobil yang serupa tapi tak sama gitu. Mirip banget sih memang. Dari eksterior dan interiornya juga. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, baru deh sekarang kita bahas interiornya dulu. Kalau misalkan teman-teman pernah masuk ke interiornya BYD, itu pasti langsung merasa wow gitu ya, ini mobil apa gitu. Karena memang interiornya biasanya wow itu. Nah, tapi kalau misalkan masuk ke M6, ini beda soal nih, ini kayak masuk ke mobil biasa aja gitu. Kok ya interiornya di sini ada soft touch sedikit, tapi kelihatan kayak plastik gitu ya. Pokoknya ini cukup generik sih kalau kita ngeliat dari desain interiornya ini. Nah, tapi ada kelebihannya. Tadi kan gue bilang kalau misalkan mobil ini dia tercipta bukan dari awalnya memang dedicated mobil listrik. Jadi dia awalnya mobil bensin. Dengan kayak begitu itu ada kelebihannya. Nah, jadi di sini di konsol tengahnya masih ada tombol-tombol. Wah, gue seneng banget mobil-mobil listrik yang masih menggunakan tombol buat pengaturan. Ada tombol AC-nya meskipun cuman on off doang ya. Di bagian sini on off. Pengaturan selebihnya itu bisa teman-teman atur di head unit atau dari cluster instrumen. Nah, ini unik nih, ada pengaturan AC di cluster instrumen, di MID-nya. Lucu sih. Dari segi interiornya ini, menurut gue yang bikin dia kelihatan sebagai mobil modern itu cuma ada satu elemen, yaitu adalah head unitnya khas BYD yang bisa di-rotate, bisa vertikal, bisa horizontal. Yang kalau di Indonesia ini ya bisa dibilang 100% gimmick sih. Karena nggak ada fungsi fungsi spesifiknya buat apa dia bisa horizontal atau vertikal itu. Paling buat flexing ke teman-teman gitu kan. Lihat nih bro, nih mobil gue bisa begini nih. Wah, gila. Masuk story biasanya. Jadi kalau misalkan kita lagi pakai mode yang vertikal, itu kalau misalkan kita pakai mode yang biasa nih, maksudnya di radio, Bluetooth gitu, layarnya ikut muter. Tapi kalau misalkan teman-teman hubungin ke Android Auto atau Apple CarPlay, ya mobil ini udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay, itu hanya bisa horizontal ya.
Android Auto dan Apple CarPlay itu. Jadi ya mau nggak mau teman-teman harus balikin ke mode horizontal lagi. Ya seperti layaknya mobil listrik ya, kita bisa lihat konsumsi penggunaan listriknya lagi berapa. Terus juga ada mode-modenya, regenerative braking, range-nya bisa diatur mau yang standar atau dynamic gitu. Charging settings, ya uniknya itu dia bisa diatur. Ada mode namanya smart charging, itu teman-teman bisa atur. Jadi kalau mobil ini udah sampai rumah mau dicas gitu ya. Nah, tapi teman-teman nggak pengen mobilnya overcharge. Misalkan pengen ngecasnya dari jam 11 sampai jam 8 pagi, misalkan kayak gitu. Nah, ya udah, tinggal atur aja di sini. Jadi teman-teman mau colok jam 9 malam pun mobilnya nggak langsung ngecharge, baru ngecharge nanti jam 11 gitu. Jadi bisa diatur buat timingnya. Ya, dia meskipun kalau misalkan kita lihat fiturnya sebenarnya kan cukup basic ya. Tapi dia udah ada ADAS juga, udah ada adaptive cruise control yang teman-teman bisa akses di bagian setir sebelah kiri sini. Terus juga dia punya kamera 360 yang teman-teman bisa aktifin juga dari tombol di setir. Yang bikin dia menarik dari segi interior itu menurut gue dia punya panoramik nih di bagian atas gue ini. Nah, meskipun panoramik aja ya, bukan yang sunroof, jadi nggak bisa dibuka lagi nih. Cuman bisa ngelihat ke langit doang. Tapi ya ini kalau menurut gue sih wajib banget dipakein kaca film ya. Karena kalau nggak malah jadi panas, kacanya gede banget soalnya. Nah, tapi untungnya dia udah ini ya, udah elektrik ya, penutupnya gitu. Kayak yang seal kan, BYD seal itu dia masih manual sayangnya tuh. Nah, BYD M6 yang lagi kita bahas ini adalah yang tipe superior. Jadi dia ada dua pilihan, ada yang standar dan ada yang superior. Dan yang superior ini dia punya dua opsi untuk jumlah kursi penumpangnya. Ada yang 7-seater, ada yang 6-seater. Jadi bedanya itu kalau yang 6-seater itu bagian kursi baris keduanya dia pakai captain seat gitu. Jadi ya lebih nyaman, tapi ya penumpangnya berkurang gitu. Nyetirnya tuh gimana sih? Karena ini mobil kayak bikin penasaran asli. Gue bahas dari ergonominya dulu. Nah, untuk orang yang setinggi gue, 180 cm dan badannya gede ya gue. Nah, ini dia posisi duduknya sih kayak nyetir mobil-mobil MPV pada umumnya ya. Jadi kakinya agak sedikit menekuk gitu, nggak ngelonjor-ngelonjor banget. Tapi tangannya ini cukup nyaman karena setirnya udah bisa diatur teleskopik atau maju mundurnya. Untuk kursinya sendiri dia pengaturannya udah elektrik nih. Nah, tapi ada satu ergonomi yang menurut gue agak sedikit mengganjal ya. Karena kaki gue ini kan agak panjang ya guys ya. Nah, posisi penempatan pedal remnya dengan pedal gas itu kayak terlalu jauh gitu. Memang pedal rem itu dia posisinya harus lebih maju daripada pedal gas karena memang safety-nya kayak gitu. Tapi kaki kita itu dari pedal gas ke pedal rem itu seharusnya nggak boleh sampai ngangkat betis gitu loh. Harusnya cuman ya pergelangan kakinya aja yang bergerak kayak gitu supaya dia lebih safety. Nah kalau ini agak jauh ya untuk posisi remnya, terlalu dekat gitu ke pengemudi. Jadi kalau orang yang kakinya panjang kayak gue, ini harus agak sedikit ngangkat betis gitu. Kalau nyetir jarak jauh akan lebih pegel atau di posisi stop and go. Gue sih concernnya di bagian safety ya, karena ini ngurangin reaction time kita. Kalau misalkan di depan ada darurat, meskipun mobil ini udah ada fitur ADAS gitu, tapi tetap perpindahan kita dari pedal gas ke pedal rem itu jadi lebih lama. Karena ini adalah mobil yang lagi-lagi bukan dedicated dibikin sebagai mobil listrik dari awal, lantainya dia agak tinggi. Kalau buat pengemudi sih nggak ganggu sama sekali ya, nggak berasa malah kalau buat pengemudi karena kaki kita di pedal gas. Mungkin buat penumpang duduknya kurang ngelonjor jadinya, jadi kayak agak sedikit tinggi. Tapi beruntungnya ini karena BYD dia punya baterai yang nggak terlalu tebel ya. Kalau misalkan mobil lain tuh baterai suka yang tebel, posisi duduk penumpangnya tuh sampai hampir kayak jongkok gitu loh. Itu pegel banget. Nah kalau ini sih nggak, masih oke gitu, cuman agak sedikit lebih tinggi dari mobil biasa aja gitu, masih nyaman kok. Gue lumayan surprise sama suspensinya sih. Ini kita lagi jalan di jalanan yang konblok gitu ya, yang nggak gitu rata. Dan ini lumayan bisa meredam guncangan dengan cukup baik gitu. Nah ini di depan ada belokan, kita coba jangan terlalu pelan gitu ya. Tuh. Wah ini body controlnya lumayan loh. Oke loh. Penumpangnya nggak tumpah-tumpah gitu. Mungkin karena kebantu juga karena suspensi belakangnya dia udah multi-link ya, jadi lumayan kompleks untuk sistem suspensinya gitu. Ya ini nyaman sih buat dipakai di dalam kota sih, oke sih. Nah nggak tahu kalau di tol atau kecepatan tinggi, gue belum sempet cobain sih untuk mobil ini. Tapi untuk perkotaan ini, wah ideal sih ini. Suspensinya gue demen, nyaman. Feeling setirnya ini ya seperti rata-rata mobil yang dari China,
dia setirnya ini sih masih kayak berasa hambar gitu. Elektronikal banget gitu. Tapi bukan yang paling parah, cuman nggak engaging aja, jadi nggak berasa sporty gitu, nggak berasa jadi satu sama mobilnya kita. Tapi yang penting ini mobilnya masih nyaman buat dipakai sama wanita, karena kan kalau cewek itu biasanya demennya yang nggak ribet ya, yang nggak berat gitu ya. Ya ini oke lah, buat nganter jemput anak gitu, cocok sih. Tenaganya gimana? Jadi dia ini pakai single motor aja di bagian depan dan penggerak rodanya juga di bagian depan. Karena ini yang tipe superior, dia punya range yang lebih jauh ya, 71,8 untuk baterainya. Kalau yang tipe standar itu lebih kecil, dia sekitar 50-an kWh. Dan tenaganya juga beda. Kalau yang superior ini dia 200-an horsepower dan torsinya 310 Nm. Nah, ini ada jalan kosong, sedikit kita gas kali ya. Coba. Wah. Itu sedikit gitu udah jalan 70, guys. Ya, memang kalau mobil listrik itu dia punya torsi atau punya akselerasi itu yang memang instan sih ya, jadi nggak kaget gitu. Tapi yang penting itu dia harus halus. Jadi kalau misalkan akselerasinya kenceng tapi nggak halus, itu jatuhnya jadi bahaya gitu. Kalau ini dia masih oke lah untuk power delivery-nya masih halus. Jadi buat orang-orang yang transisi dari mobil bensin terus mau pindah ke mobil listrik, ini masih oke banget gitu. Dan nggak keteteran juga tenaganya sih, mantep. Kalau kita ngomongin dinamika berkendara ya, buat sebuah mobil listrik itu memang susah bikin yang yang berasa mechanical gitu. Karena memang mobil listrik kan dia untuk pengeremannya dia ada pengereman konvensional yang pakai rem biasa gitu dengan regenerative braking gitu yang dari motornya sendiri gitu. Jadi buat bikin keduanya itu sinkron, ngeremnya enak itu memang agak susah ya. Jadi kalau di BYD M6 ini dia untuk pengeremannya rasanya agak sensitif sih. Ini gue tadi baru pertama kali bawa mobil ini ngeremnya langsung kayak nguk gitu. Tapi ini udah berapa ya? Udah setengah jam kali ya bawa mobil ini udah terbiasa sih. Baterainya dia pakai baterai dari BYD, dia LFP ya. Dan untuk kapasitasnya yang superior ini kan tadi gue bilang 71,8 kWh. Dan dia punya klaim, dia ngambil dari NEDC ya, 530 km gitu. Mereka bilangnya range-nya bisa sampai segitu dalam satu kali pengecasan. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini untuk konsumsinya, dia sekitar 17,2 kWh per 100 km ya. Jadi kalau misalkan kita hitung, kurang lebih range-nya dapatnya segini nih. Sekitar 400-an gitu ya. Memang lebih masuk akal segitu sih ya. Tapi cukup banget, range 400-an kilometer tuh cukup banget buat bolak-balik Kelapa Gading BSD. Ya elah, gua banget ya ngambil contohnya. Kelapa Gading BSD itu bisa berapa kali tuh ya? Bisa mungkin 3 kali atau sampai 4 kali baru ngecas lagi gitu. Kalau nggak ngebut ya. Oke, tapi terlepas dari misalkan bentuknya yang cukup generik gitu, interiornya yang biasa aja, speedometer masih pakai analog gitu ya. Tapi si BYD M6 ini menawarkan kelebihan sebuah mobil listrik dengan kursi 7-seater atau 6-seater gitu. Ya, ini menurut gue lumayan good value sih, apalagi harganya tuh masih di kisaran 400 ya. Untuk yang superior ini di harganya 429 gitu. Tapi belum termasuk sama wall chargernya di rumah ya. Mesti tambah, kalau setahu gue itu tambah 10 jutaan lagi sih buat pasang di rumah dan instalasi dan lain-lain gitu. Ya, harganya masih masuk akal buat teman-teman punya MPV 7-seater listrik gitu. Memang sih dia dari segi fitur ya standar ya, dia bukan yang paling canggih gitu, tapi ya teman-teman bisa tambahin aksesoris dari Mobiltech buat melengkapi mobil ini supaya lebih nyaman lagi dipakainya. Oke, paling terakhir gue pengen terima kasih lagi buat Mobiltech yang udah pinjemin gue mobil ini supaya kita bisa bikin video ini ya guys ya. Dan buat teman-teman yang pengen pasang aksesoris dari Mobiltech, wah ini ada kode spesial dari gue buat teman-teman. Tinggal pakai kode ini berlaku online atau offline. Kalau offline teman-teman tinggal datang aja ke workshop Autodio yang ada di Kelapa Gading, di Gading Kirana situ. Tinggal sebut kode voucher ini. Nah, nanti teman-teman bakal dapat potongan 200.000. Wah, bisa tuh beli dashcam, beli head unit, mau beli power backdoor kayak dan lain-lain. Pokoknya banyak banget aksesorisnya dari Mobiltech. Sekian buat video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Grady. Jangan lupa makan. Dadah.
Oh ya guys, jadi nantinya BYD M6 ini akan dimodifikasi dengan aksesoris dari MobileTech. Wah, penasaran nih, kira-kira apa aja ya aksesoris yang bakal ditambahin ke BYD M6 ini? Tungguin video berikutnya di channel YouTube-nya MobileTech Indonesia ya.